pemirsa, selamat datang di talk show spesial hari ini. Bersama saya Nadaina Iswi Anfusana, dan pada talk show hari ini kita akan membahas tentang pers dan sastra dalam membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwa pers dan sastra ini memiliki peran yang penting dalam budaya, pemikiran, dan masyarakat. Dengan pers memberikan informasi dan berita, sementara sastra mengekspresikan kreativitas dan ide melalui kata-kata. Ketika pers dan sastra bekerja sama, mereka menciptakan sinergi yang kuat dalam membangun kemajuan. Pers dapat memberikan panggung untuk karya sastra yang menggugah, sementara sastra sendiri dapat menjadi bahan berita yang menarik. Bersama-sama, keduanya menciptakan narasi yang memotivasi masyarakat untuk berpikir kritis, berempati, dan bertindak untuk perubahan yang positif. Dalam talk show hari ini, kita akan mendalami bagaimana pers dan sastra bersinergi dalam memajukan pemikiran dan budaya kita, serta bagaimana kita semua dapat berperan dalam proses ini. Dan untuk membahas topik kali ini lebih lanjut, telah hadir bersama saya Muhammad Farel Febiansyah, Ahmad Adrik Sa'dah, Muhammad Daniel Alatas, Kanza Rizkia Ahsana, Rozita Handayani, dan Eka Dwi Handini. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Oke, sekarang kita akan mulai ya untuk berbincang-bincang mengenai topik tadi. Nah, mungkin bisa dimulai dari rekan Farel terlebih dahulu. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan pers itu? Menurut saya, pers adalah singkatan dari persatuan yang seringkali mengacu pada industri atau lembaga media massa. Pers mencakup media cetak, media siaran, dan media daring. Pers juga dapat merujuk kepada kebebasan pers yang merupakan hak untuk menyampaikan informasi dan pendapat tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah ataupun pihak lain. Pers juga adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya kalau pers itu mencakup media cetak, media siaran, dan media daring. Nah, mungkin Anda bisa menyebutkan kira-kira apa sih contoh-contoh dari media-media tersebut? Contoh-contoh dari media cetak itu yaitu yang pertama, koran merupakan media cetak yang terbit secara harian atau mingguan dan berisi tentang berita, artikel, editorial, iklan, dan lain sebagainya. Mereka sering memiliki redaksi untuk mengumpulkan dan menyusun berita. Kemudian yang kedua yaitu majalah, merupakan publikasi cetak yang biasanya terbit secara bulanan atau berkala dengan fokus pada topik tertentu seperti fashion, bisnis, atau gaya hidup. Kemudian yang kedua yaitu media siaran. Radio merupakan saluran suara yang menyampaikan berita, musik, dan program lain secara langsung melalui gelombang radio. Kemudian televisi merupakan media siaran visual yang menyediakan berita, hiburan, informasi dalam bentuk gambar bergerak. Yang ketiga yaitu media daring, seperti situs berita, situs web, atau portal berita menyediakan artikel dan laporan dalam bentuk teks, gambar, dan video. Kemudian media sosial, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram memungkinkan individu dan organisasi untuk berbagi cerita, informasi, dan opini. Oke, berarti untuk contoh-contoh media pada pers itu ada banyak ya? Dan selanjutnya saya ingin bertanya juga nih, terkait dengan peran utama pers, itu ada apa aja? Jadi peran utama pers adalah untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada masyarakat. Ini melibatkan jurnalisme yang mencakup penyelidikan, pelaporan, dan analisis. Pers juga berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, mempromosikan transparansi, dan memberdayakan masyarakat dengan akses ke informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Penting untuk dicatat bahwa independensi pers dan kebebasan berekspresi adalah prinsip penting dalam menjaga peran kritis pers dalam masyarakat. Media yang bebas dari tekanan eksternal dan kontrol pemerintah dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik untuk kepentingan publik. Oke, baik. Barusan kita sudah cukup jelas ya mendengarkan penjelasan dari rekan Farel. Selanjutnya kita beralih ke rekan Sa'dah. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud dengan sastra itu?
Sastra merujuk pada berbagai jenis karya tulis yang memiliki nilai seni dan ekspresi. Ini menunjukkan puisi, proses drama, dan fiksi. Sastra menggunakan gaya bahasa kreatif untuk menyampaikan ide, emosi, dan pengalaman manusia. Oke, dalam sastra sendiri kita bisa menemukan apa aja sih? Dalam sastra, kita menemukan makna mendalam, simbolisme, dan kritik sosial, serta karya klasik dan kontemporer yang menghadapi isu-isu zaman mereka. Penting untuk diingat bahwa sastra adalah bentuk seni yang sangat luas dan memiliki banyak variasi. Ini merupakan sarana untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman manusia melalui kata-kata dan memainkan peran penting dalam budaya, sejarah, dan pemikiran manusia. Oke, berarti pers dan sastra itu saling berkaitan ya. Dan selanjutnya kita beralih ke rekan Zita. Menurut Anda, bagaimana sih peranan kita sebagai perempuan dalam pers dan sastra? Peran perempuan dalam pers dan sastra sangat penting. Dalam pers, perempuan berperan sebagai jurnalis, penyunting, dan kontributor yang membantu menginformasikan masyarakat tentang berbagai isu. Mereka juga membawa perspektif unik dan beragam dalam liputan mereka. Dalam sastra, perempuan telah menjadi penulis, penyair, dan karakter utama dalam karya-karya sastra selama berabad-abad. Oke, berarti perempuan itu bisa menjadi penyair, penulis, dan lain sebagainya ya. Lalu mereka itu menyumbangkan apa aja dalam perannya sebagai penulis dan penyair itu? Mereka telah menyumbangkan kisah-kisah yang mencerminkan pengalaman dan perspektif perempuan, membantu meresapkan pemikiran budaya dan sosial. Karya-karya sastra oleh perempuan juga telah memberikan wawasan yang mendalam tentang isu-isu gender, identitas, dan kehidupan perempuan. Oke, berarti perempuan itu berperan penting ya dalam membentuk dan menginspirasi perubahan dalam pers dan sastra. Iya, dan perempuan juga membantu menciptakan representasi yang lebih beragam dalam kedua bidang ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beralih nih ke rekan Daniel. Jadi kan pers dan sastra itu pastinya sudah ada ya sejak zaman dahulu. Nah, bagaimana sih perkembangan pers dan sastra pada masa penjajahan Belanda? Nah, selama masa penjajahan Belanda ini di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia itu, perkembangan pers dan sastra mengalami berbagai perubahan. Nah, di sini ada beberapa gambaran umum yang menggambarkan perkembangan sastra dan pers di masa penjajahan Belanda. Yang pertama itu pers di penjajahan Belanda itu mempengaruhi perkembangan di Indonesia, sangat amat mempengaruhi ya. Belanda di sini mendirikan surat kabar untuk mengawasi berita dan informasi yang beredar pada kala itu. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul surat kabar yang dikelola oleh masyarakat pribumi, artinya masyarakat pribumi Indonesia asli sudah mulai membuat koran sendiri. Contohnya adalah Medan Priyaji yang didirikan pada tahun 1907. Kemudian surat kabar tersebut berperan penting dalam menyebarkan ide-ide perlawanan dan nasionalisme, serta membangkitkan kesadaran politik di antara masyarakat Indonesia kala itu. Nah, pers ini menjadi sarana yang sangat penting untuk menyampaikan pemikiran, perjuangan, dan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Oke, berarti itu kan untuk perkembangan pers pada masa penjajahan Belanda ya. Dan untuk yang sastra sendiri, bagaimana perkembangannya? Nah, kalau sastra itu di Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengalami beberapa perubahan yang sangat signifikan. Banyak sastrawan Indonesia yang mulai menulis dengan bahasa Belanda. Meskipun seperti itu, sastra tradisional Indonesia tetap ada dan berkembang. Beberapa penulis seperti Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini juga menulis surat dalam bahasa Jawa yang kemudian dianggap sebagai karya sastra. Nah, para sastrawan seperti Multatuli, yaitu penulis Max Havelaar, dan E. Duperon juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan sastra di Indonesia. Nah, selama masa penjajahan Belanda, pers dan sastra ini memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran nasional dan mengawasi tindakan pemerintah kolonial kala itu.
Merekalah juga yang menjadi sarana untuk menyebarkan gagasan-gagasan kebebasan dan kemandirian Indonesia. Oke, berarti perkembangan pers dan sastra pada masa Belanda itu cukup signifikan dan sangat berpengaruh ya bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan semakin berkembangnya zaman, pastinya juga pers dan sastra semakin berkembang lagi nih. Dan kita akan beralih ke rekan Kanza. Menurut Anda, apa sih manfaat dari pers bagi bangsa Indonesia pada masa sekarang ini? Nah, pers itu memiliki beberapa manfaat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pers berperan menjaga dan memajukan demokrasi dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat yang berdasarkan fakta. Yang kedua, pers penting dalam mengawasi pemerintah dan lembaga publik serta mengidentifikasi ketidakbesaran dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, pers berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu kompleks, hak-hak mereka, serta perkembangan lokal dan global. Yang keempat, pers membantu menjaga kebebasan berbicara dan ekspresi, hak dasar di masyarakat demokratis. Dan yang terakhir, pers adalah sarana informasi untuk menyebarluaskan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik guna pemahaman masyarakat. Wah, ternyata ada banyak sekali ya manfaat dari pers bagi bangsa Indonesia. Yang pastinya juga udah banyak sekali ya teman-teman yang bisa merasakan manfaat dari pers bagi bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dari sastra bagi bangsa Indonesia menurut rekan Dini? Sastra memiliki banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Antara lain, 1. Sastra berperan dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan menciptakan kata-kata dan cara berbicara baru yang memperkaya bahasa kita. 2. Sastra mencerminkan budaya, sejarah, nilai-nilai, tradisi, dan cerita-cerita dalam identitas Indonesia. 3. Sastra mencerminkan isu sosial atau politik, menginspirasi pemikiran kritis, dan membantu pemahaman masyarakat terhadap masalah penting. 4. Sastra menyediakan hiburan dan inspirasi. Cerita-cerita sastra dapat menghibur, menggerakkan emosi, dan memberikan motivasi kepada pembaca. Oke, berarti ada banyak juga ya manfaat dari sastra. Nggak kalah nih dari manfaat adanya pers bagi bangsa Indonesia tadi. Dan pastinya kalau pers dan sastra ini digabungkan akan memberikan manfaat yang lebih-lebih lagi ya untuk bangsa Indonesia. Dan teman-teman di sini juga pasti sudah merasakan nih manfaat dari adanya pers dan sastra. Karena memang pers dan sastra ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam talk show hari ini dan telah membahas peran penting pers dan sastra dalam membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Kami harap Anda semua telah mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana kedua elemen ini bersinergi untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat kita. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pers dan sastra adalah sebagai fondasi budaya dan intelektualitas kita. Mereka tidak hanya menjadi penjaga kebebasan berbicara, tetapi juga sebagai sumber inspirasi, refleksi, dan perubahan. Semangat untuk terus memperkuat pers dan mendukung perkembangan sastra adalah kunci bagi kemajuan kita sebagai bangsa. Kami berharap bahwa pembahasan ini akan menginspirasi kita semua untuk lebih mendukung, mendorong, dan menghargai peran penting pers dan sastra dalam membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai landasan untuk tindakan positif kita dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga pemirsa yang telah menyaksikan talk show ini dari awal hingga habis nanti. Semoga semangat ini terus membawa kita ke depan dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan talk show ini dari awal hingga habis.
Sampai di sini saja talk show dari kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.